misalnya itu yang perlu jurnal manual, misalnya ada misalnya tagihan listrik yang belum dibayar, kan bayarnya tahun 2024 ya, itu kan listriknya atas namanya kan tagihan tahun 2023. Nah, itu perlu di jurnal. Nah, itu enggak nampak di aplikasinya. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu harus melaksanakan jurnal. Dan juga beberapa kemarin misalnya kayak Airpata itu juga ada yang perlu di jurnal. Nah, nanti mungkin Mbak Rika dan tim, Mas Doni dan tim bisa menjelaskan apa yang harus dilakukan, maksudnya yang harus di jurnal manual. Dan juga beberapa yang perlu dilakukan, misalnya jurnal penyesuaian dan yang lainnya. Nah, ini perlu Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk memperhatikan apa hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah supaya WTP itu harus ada ada kontrol. Jadi harus ada internal kontrol. Harus ada SPI yang handal gitu ya bahasanya. Nah, itu salah satunya adalah dengan melaksanakan rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini harga mati. Artinya kalau rekonnya itu tidak selesai, berarti kan ada perbedaan data ya. Nah, makanya kalau mau WTP itu ya harus rekon itu harus bersih. Rekon itu harus sama gitu ya antara pengguna anggaran dan BUN. Jadi rekonsiliasi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dilakukan secara bulanan di tahun ini untuk tahun 2023 itu harus benar-benar sama, harus benar-benar sama. Dan juga sekarang ini sebenarnya sudah ada yang kita perlu perhatikan. Jadi dengan model sakti seperti itu sudah ada beberapa warning yang perlu kita perhatikan. Jadi itu membantu kita. Kalau istilahnya adalah to-do list. Jadi di to-do list itu ya membantu kita sebenarnya bahwa ada beberapa transaksi yang mungkin belum dikerjakan atau mungkin perlu ditindaklanjuti. Jadi itu pun menjadi salah satu syarat pada saat kita rekonsiliasi. Karena apa? Karena itu secara sistem sudah tertangkap bahwa terdapat ada beberapa transaksi yang belum dilaksanakan. Nah, tentunya seperti to-do list dan yang lain itu adalah alat bantu kita, dan di akhir tahun itu sebenarnya nggak perlu nampak kalau kita sudah setiap bulan atau setiap minggu bahkan itu memperhatikan to-do list. Ya, jadi kita perhatikan dan kita tindak lanjuti. Kalau diperhatikan saja kan ya nggak hilang gitu ya. Jadi kita perhatikan kemudian kita tindak lanjuti. Jadi mungkin bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin itu nanti di tahun 2024 ada semacam gerakan misalnya Jumat bersih. Jadi kalau hari Jumat itu to-do list-nya dilihat dan ditindaklanjuti. Jadi hari Jumat bisa bersih. Nanti di akhir tahun atau pada saat kita menyusun laporan keuangan, kita tidak usah repot-repot untuk memperbaikinya. Karena apa? Karena kadang-kadang transaksi itu kalau kita perhatikan di akhir tahun, kalau transaksinya itu nanti misalnya di bulan Juni atau Juli, itu kita agak repot men-trace transaksi itu. Kita sudah lupa kadang-kadang. Jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan sebagai akuntan, sebagai yang membukukan. Itu sebenarnya yang penting adalah setiap ada transaksi kita segera untuk melaksanakan mengerjakannya ke dalam sistem aplikasi. Jadi jangan ditumpuk misalnya kwitansinya itu nunggu mau meng-GU-kan baru dimasukkan. Nah, itu biasanya yang kalau ada kesalahan. Jadi kita perlu setiap ada transaksi kita bukukan, kita perhatikan to-do list dan kita tindak lanjuti. Jadi mungkin itu harapan kami
Di KPPN ini kita siap membantu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk menyusun laporan keuangan unaudited, karena itu tadi seperti yang kami sampaikan bahwa hari ini kita menyusun laporan keuangan ini menjadi tolak ukur apa yang kita kerjakan dalam 1 tahun gitu. Jadi ini harus kita perhatikan dengan seksama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi nanti silakan kalau ada permasalahan atau yang lainnya langsung didiskusikan saja. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud atas sambutannya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi pemaparan materi. Kali ini pemaparan materi akan dibawakan oleh Mbak Mutia Aziza. Pelaksana sesi verifikasi dan akuntansi juga. Jadi, mohon perhatian Bapak Ibu untuk mendengarkan materi dari Mbak Mutia. Nanti akan ada sesi diskusi ya Bapak Ibu ya, setelah sesi pemaparan materi. Baik, kepada Mbak Mutia, kami silakan. Baik, izin Bapak Ibu, apakah suara sudah terdengar? Terdengar, Mbak. Terdengar ya, sudah ya? Ya, kedengaran. Oke, saya izin share screen untuk materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya izin Pak Mahfud, Pak Doni dan juga Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Mutia Aziza. Di sini saya pegawai baru di seksi verifikasi dan akuntansi, menggantikan Mbak Urvia yang sebelumnya di seksi Vera juga. Dan di sini saya akan menyampaikan materi terkait pendampingan penyusunan laporan keuangan Satker periode audited 2023. Jadi di sini kita akan membahas terkait penyelesaian to-do list, rekonsiliasi, serta tutup permanen. Nah, mungkin Bapak Ibu langsung saja ya. Sudah terlihat ya Mbak Rika materinya di layar? Sudah kelihatan, Mbak. Oke. Kita mulai dari dasar hukumnya dulu Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan rekonsiliasi ini sebagai dasar hukum yang pertama adalah PMK 118 terkait organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, dan kemudian ada peraturan Menteri Keuangan nomor 217 terkait sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, serta peraturan Menteri Keuangan nomor 232 terkait sama sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi, mohon maaf, ini yang instansi. Dan untuk terkait to-do list sendiri ada S/8 ya Bapak Ibu ya, terkait tata cara monitoring kualitas data LK dan rekonsiliasi. Nah ini yang pertama mungkin saya akan share screen dari Monsakti dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari Bapak Ibu nanti apabila login di Monsaktinya, nah ini Bapak Ibu bisa login menggunakan operator GLP-nya, kemudian diganti ke 2023. Nanti di sini Bapak Ibu bisa mengakses menu rekonsiliasi Sakti Span untuk melihat apakah masih ada selisih di data Sakti dan Spannya. Untuk kebetulan ini memakai Satker PPN Palu dan sudah tidak ada selisih, dan juga untuk to-do list bisa diakses ke menu to-do list. Nah, untuk yang bisa diperhatikan Bapak Ibu untuk to-do list, Bapak Ibu fokus pada to-do list yang kategori pelaporan. Nah, itu yang mempengaruhi penerbitan SHR. Untuk to-do list-nya sendiri, PPN Palu juga tinggal administrasi dan anggaran saja, jadi bisa lanjut untuk melakukan tutup permanen untuk penerbitan SHR. Nah, to-do list sendiri yang mungkin Bapak Ibu muncul ya masalahnya itu antara lain ini Bapak Ibu. Jadi di Monsakti ada pembagian untuk to-do list, ada bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, dan lainnya. Nah, karena ini Bapak Ibu penyusun bulan Desember, jadi bulanan, triwulan, semesteran, bahkan tahunannya tuh harus diselesaikan semuanya. Nah, untuk to-do list bulanan, Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya, ada persediaan belum didetailkan. Oh iya, sorry. Nah, ini ada
persediaan belum didetailkan, aset belum didetailkan, persediaan belum approve, aset belum approve, kemudian ada RK persediaan belum RM. Ini saya bacakan item-itemnya dulu, nanti kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Kemudian ada reklas persediaan ke aset belum RM, RK aset belum RM juga. Jadi ada aset, ada persediaan yang sudah RK tapi belum dicatat reklas masuk. Kemudian ada TK internal, belum TM untuk persediaan dan internal aset. Nah, ini kalau biasanya diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, untuk semesteran sendiri, maaf, triwulan ada juga to-do list bulanannya harus diselesaikan juga, ditambah dengan ada TK aset belum TM, TK persediaan belum TM, TK piutang belum TM apabila ada transfer piutang Bapak Ibu. Kemudian ada juga pengembalian belanja melebihi realisasi belanja selain akun 51. Dan ini juga sama diselesaikannya paling lambat tanggal 15 atau kalau ada kebijakan lain bisa diperpanjang. Nah, untuk semesteran sendiri tambahan dari bulanan dan triwulanan ditambah dengan adanya beban penyisihan piutang dan ada juga belum penyusutan aset. Ini untuk belum tutup modul aset periode semesteran. Nah, ini untuk to-do list yang tahunan yang Bapak Ibu harus selesaikan di bulan Desember ini, ada to-do list bulanan, to-do list triwulanan, dan to-do list semesteran. Dan ada juga tambahannya seperti BAST gantung. Ini bisa dicek di neracanya adakah saldo utang yang belum diterima tagihannya ataupun SPP gantung. Ada belanja yang masih harus dibayar dan piutang lainnya. Kemudian ada selisih transaksi resiprokal untuk biasanya ini Satker BLU, Bapak Ibu ada belanja dan pendapatan, dan kemudian ada saldo akun hibah yang belum disahkan. Kalau sejauh ini DKPPN Palu sudah clear ya Bapak Ibu kalau ini, dan kemudian masih ada juga saldo akun kas dan Bank BLU belum disahkan. Kemudian yang terakhir ada transfer kas BLU antar Satker BLU. Nah, sejauh ini untuk peraturan awalnya tanggal 15 tahun berkenaan berakhir, tapi untuk rekon di Januari ini, Desember di bulan Januari ini, kita akan deadline-nya itu sekitar tanggal 29 Januari. Dan adapun jadi Bapak Ibu untuk to-do list bulanan, triwulan, semesteran, tahunan ini yang akan mempengaruhi penerbitan SHR. Jadi Bapak Ibu fokus untuk menyelesaikan keempat to-do list ini meskipun nanti masih ada to-do list lainnya yang juga akan muncul di to-do list Bapak Ibu seperti ketidaksesuaian akun atau kode barang terkait aset ataupun persediaan, kemudian ada juga paguminas, kemudian ada saldo tidak normal, pengembalian belanja melebihi realisasi belanja, akun 51, kemudian ada pendapatan belum disetel piutang dan pajak non DJP dan DJBC. Nah, dalam hal ini permasalahannya belum ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sampai batas waktu rekon itu tidak apa-apa. Yang penting yang bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan itu sudah selesai. Tapi perlu diungkapkan dalam penyusunan CALK-nya Bapak Ibu di laporan keuangan. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke tindak lanjut kalau misal Bapak Ibu punya to do list persediaan ataupun aset belum didetailkan. Ini biasanya karena sudah ada BAST tapi di modul komitmennya belum didetailkan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung saja melakukan pencatatan di modul komitmennya. Dan juga yang pertama mungkin melakukan monitoring ya, persediaan yang belum didetailkan di saktinya. Nanti kelihatan mana saja persediaan yang belum didetailkan di monitoring tersebut. Nah, kalau untuk aset sama saja nanti di transaksi BMN-nya untuk melakukan pendetailannya. Dan kemudian yang berikutnya ada persediaan belum approve dan kalau aset bisa saja belum validasi ataupun belum approve. Nah, kalau untuk persediaan belum approve ini bisa langsung menuju ke user approver-nya, approval persediaan untuk dilakukan approve. Sama saja dengan modul aset juga, apabila belum dilakukan persetujuan bisa langsung menuju user validator aset ataupun approver aset untuk dilakukan approve.
Yang selanjutnya ini ada reklas persediaan belum RM ataupun ada reklas persediaan ke aset. Oh, jadi ini ada persediaan yang berubah reklasnya ke kode persediaan lainnya, tetapi dengan dari kita di Satker belum dicatat reklas masuk. Jadi ini tinggal di menu reklas masuk untuk melakukan pencatatan. Dan untuk yang ini persediaan ke aset, jadi ada reklas dari persediaan ke kode barang aset, tapi belum dilakukan pencatatan, sehingga disesuaikan saja, dicatat sesuai dengan klasifikasi atau kodifikasi barang sesuai dengan yang seharusnya. Untuk selanjutnya ada sama yang tadi persediaan dan sekarang adalah aset. Jadi untuk reklas aset ke aset lainnya, maksudnya kode barang aset tetap atau aset lainnya ini dilakukan pencatatan. Kemudian untuk aset kepersediaan juga dicatat sesuai dengan klasifikasi atau kodifikasi barangnya. Jadi kalau untuk aset kepersediaan belum RM nanti di reklas masuk persediaannya dicatat. Nah, kalau ini TK internal ya Bapak Ibu ada persediaan dan aset. Jadi kalau internal ini nanti transfer keluarnya itu dari antar induk satker dengan sub satker atau antar sub satker saja. Jadi belum dilakukan pencatatan. Untuk tindak lanjutnya bisa dilakukan memastikan dulu kalau transfer keluarnya tuh sudah dicatat semua sebagai transaksi transfer masuk. Nah, yang ini adalah pendapatan belum di-settle piutang. Jadi kalau ini tuh biasanya terkait transaksi TGR. Nah, kalau Bapak Ibu ada transaksi TGR, ini perlu dipastikan dulu ke eselon satunya apakah TGR ini memang akan membentuk akun piutang atau tidak. Karena kalau misal tidak membentuk, kalau apabila membentuk akun piutang itu perlu dilakukan penyetoran terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk saldo tidak normal, Bapak Ibu bisa cek di neracanya, bisa di neraca percobaan aktualnya nanti kita akan lihat, sudah Bapak Ibu download ya mungkin di Mansaktinya. Jadi nanti adakah akun-akun yang seharusnya itu normal wajar akunnya itu di debit misalnya, tapi ternyata dia ada di kredit, ataupun sebaliknya ada akun-akun yang saldo normalnya itu di kredit tetapi ternyata tercatat di debit. Nah, ini untuk pengecekannya harus mengecek di buku besar ya Bapak Ibu. Jadi transaksi dari periode mana terjadi saldo tidak normal ini. Tapi untuk pendapatan belum di-settle piutang ataupun saldo tidak normal ini masuk ke kategori to-do list lainnya, sehingga Bapak Ibu bisa fokus ke to-do list yang bulanan, tribulanan, semesteran, dan tahunan dulu. Seperti itu. Nah, ini kita mungkin sudah masuk ke to-do list lainnya Bapak Ibu ya dari tadi. Ini yang pertama tadi piutang, yang kedua ada saldo tidak normal, dan kemudian ada ketidaksesuaian akun ataupun kode barang. Jadi apabila ada notif, ada ketidaksesuaian, kalau untuk kode barang ini biasanya dilakukan koreksi pencatatan Bapak Ibu, tapi case-nya beda-beda, bisa aja ada koreksi, ada juga jurnal manual gitu. Jadi tergantung case-nya seperti apa untuk penyelesaiannya. Jadi ini ada tidak sesuai barang persediaan maupun aset tetap. Untuk selanjutnya ini ada TK persediaan belum TM, TK aset belum TM, dan juga TK piutang belum TM. Nah, untuk TK persediaan belum TM ini bisa terlihat di slide menunjukkan bahwa terdapat transfer keluar persediaan antar satker dalam lingkup pemerintah pusat, baik dalam satu KL maupun lintas, namun belum dilakukan pencatatan. Jadi ini kayak pengingat ya bagi kita kalau ada transfer
ke kita, tapi kita belum mencatatnya. Kalau untuk TK persediaan bisa dicatat di modul persediaan oleh Satker penerimanya. Sama pun dengan TK aset belum TM, jadi tadi kalau ini persediaan, kalau yang ini aset. Jadi bisa dicek di modul asetnya nanti masuk ke pencatatan transfer masuk untuk ada transfer keluar dari antar satker dalam lingkup pemerintah pusat ataupun lintas KL. Nah, kalau untuk TK piutang ini sebenarnya agak jarang nih Bapak Ibu, tapi kalau emang ada transfer piutang ke kita itu bisa dicatat ke modul piutang oleh satker penerimanya. Nah, ini ada Paguminas. Sebentar. Nah, untuk Paguminas ini biasanya terdapat realisasi belanja melebihi pagu belanja yang tahun berjalan. Nah, ini terjadinya Paguminas tidak hanya terjadi pada segmen Satker dan akun BAS, namun juga segmen COA antara program, kegiatan, output, dan lain-lain. Bisa dicek di Monsakti Bapak Ibu, biasanya sih tindak lanjutnya paling revisi atau tidak koreksi SPM ke akun yang memang masih ada anggarannya. Jadi memindahkan pagu minusnya itu. Dan yang ke-19 terdapat pendapatan pajak non DJP dan DJPC. Jadi ini biasanya kalau ada pendapatan pajak tetapi apa ya, tidak dituliskan ke kode Satker KPP atau yang penerima bea itu KPP-BC ya, nah itu. Jadi, dituliskan kode satkernya itu ke kode satker Bapak Ibu sendiri gitu, tapi harusnya dicatatnya itu ke akun satker KPP atau KPP-BC. Ini untuk pendapatan pajak non DJP dan DJPC. Nah ini tuh, seharusnya dibukukan iya tadi, diterima ke Satker KPP atau KPP-BC, tapi ditulisnya malah balik lagi ke Satker Bapak Ibu sendiri. Jadi ini biasanya melakukan koreksi dokumen SPM atau SP2D. Kemudian ada pengembalian belanja melebihi realisasi belanja. Yang pertama ada selain belanja pegawai dan yang kedua ada belanja pegawai. Nah, ini sama pengembalian belanja. Jadi ada pengembalian belanja tetapi pengembaliannya ini melebihi dari realisasi. Sama Bapak Ibu untuk menindaklanjutinya ini bisa melakukan koreksi dokumen SPM, SP2D atau SSPB. Untuk ini bisa apa ya, untuk lebih detailnya bisa cek ke coba suaraku, ke FA detail. Sudah terlihat Bapak Ibu ya untuk materinya. Untuk materinya Bapak Ibu bisa download saat melakukan absensi di presensia sudah dibagikan. Jadi mungkin saya ulangi kembali untuk pengembalian belanja melebihi realisasi ada yang selain belanja pegawai maupun belanja pegawai ini bisa ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi dokumen SPM, SP2D ataupun SSPB, tapi Bapak Ibu bisa cek dulu di FA detailnya dulu ya Bapak Ibu ya, dicek di FA detailnya. Nah, kemudian ada belum pengisian piutang dan juga penyusutan aset tetap dan amortisasi ATB. Kalau untuk ini sebenarnya jarang ya Bapak Ibu case-nya di KPPN Palu, tapi mungkin info saja gitu. Untuk belum pengisian piutang ini menunjukkan bahwa terdapat saldo piutang yang belum dilakukan penyisihan di modul piutang. Jadi ada karena kita ini tahunan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal ada piutang terus berganti ke tahun berikutnya itu harus ada penyisihan piutang. Nah, ini
belum dilakukan pencatatan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk belum penyusutan aset tetap dan amortisasi juga sama karena aset tetap perlu ada penyusutan juga untuk ganti tahun berikutnya dan juga amortisasi. Nah, untuk tindak lanjutnya Satker bisa melakukan tutup buku periode 6 dan atau periode 12 pada modul aset tetap. Tutup buku pada periode semesteran secara otomatis akan membentuk penyusutan pada tahun berjalan. Jadi Bapak Ibu tutup bukunya di periode 6 dan atau periode 12 ini. Nah, kemudian ada selisih transaksi resiprokal. Ini biasanya di Satker BLU ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pemberi dan penerima kerja, tapi operatornya ini mungkin belum melakukan pencatatan resiprokal atas pengesahan BLU-nya. Nah, ini biasanya koordinasi sih, karena kan resiprokal kan antara dua pihak ya, nggak cuma Satker sendiri. Jadi nanti tindak lanjutnya bisa koordinasi dengan eselon satunya seperti itu untuk penyelesaiannya. Dan kemudian ada saldo akun hibah belum disahkan. Ini SP2HL ya atau MPHLBJS kalau PPN ini jadi bisa confirm ke PPN aja kalau belum disahkan, tapi kayaknya udah clear ya. Dan yang selanjutnya ada BLU juga yang belum disahkan, jadi ini ada penerimaan atau pengeluaran kas BLU namun belum dilakukan pengesahan ke KPPN. Jadi ini untuk yang Satker BLU bisa melakukan pengesahan mengirimkan dokumen ke KPPN. Selanjutnya ini ada ini BAST gantung dan SPP gantung. Jadi kalau BAST gantung ini ada saldo utang yang belum diterima tagihannya. Kalau ini biasanya karena kita akhir tahun ya, paling biasanya itu ada RPATA ya. Jadi untuk RPATA-nya kan akan hilang nanti kalau misal Bapak Ibu kan sebelumnya sudah jurnal dulu ya RPATA-nya, nanti akan hilang kalau sudah realisasi dan di jurnal balik seperti itu. Biasanya itu RPATA sih kalau yang BAST gantung. Dan untuk SPP gantung ini biasanya BAST ya. Jadi BAST-nya ini ada ada double BAST tetapi hanya salah satu yang di SP2 Dekan. Nah, kemudian saat pendetailan mengambil BAST yang salah. Nah, ini akan muncul SPP gantung. Dan untuk transaksi yang gantung-gantung ini Bapak Ibu bisa cek di user GLP, nanti ada laporan transaksi gantung. Selanjutnya ada selisih transfer kas BLU antar Satker BLU. Nah, ini untuk Satker BLU ya Bapak Ibu. Biasanya sih transaksi resiprokal tadi dan juga masih ada saldo BLU di institusi. Jadi masih ada selisih saldo kas pada BLU yang berkenaan dalam proses transfer kas BLU. Bisa belum dilakukan pencatatan kas masuk di modul bendahara oleh Satker BLU penerimanya ataupun sebaliknya, dan juga misal sudah ada pengesahan BLU namun atas pengesahan tadi belum dilakukan pengesahan atas transfer masuknya seperti itu. Nah, ini kita sudah selesai di monu to-do list ya Bapak Ibu ya untuk penyelesaiannya, dan kemudian ada ketentuan lain terkait kualitas data laporan keuangan. Seperti yang tadi saya bilang, untuk to-do list bisa diselesaikan untuk yang bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menindaklanjuti yang keempat ini tadi, kategori to-do list, maka tidak akan bisa melakukan tutup periode pada modul GLP dan juga tidak akan terbit SHR-nya. Nah, kemudian UAKPA dan unit akuntansi pada level atas dapat melakukan monitoring tutup periode melalui aplikasi Monsakti. Dan juga tutup periode modul aset pada periode semesteran secara otomatis akan membentuk nilai penyusutan aset.
Nah, Bapak Ibu, saat nanti cetak apa namanya? Misal cetak neraca atau laporannya di cetakan sakti, terus ada tulisan belum final. Nah, itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan penyusunan LK unaudited TA 2023. Ini dalam kondisi Nah, ini selain to do list Bapak Ibu ya, jadi kan ada 3 ya untuk bisa terbit SHR. Ada rekonsiliasi, penyelesaian rekonsiliasi, kemudian ada penyelesaian to do list dan juga tutup buku. Dan untuk rekonsiliasi sendiri ada ini rekonsiliasi internal ini terkait satu Bapak Ibu sendiri. Ada pun rekonsiliasi eksternal dan rekonsiliasi PNBP terpusat. Ini semuanya juga bulanan. Untuk rekonsiliasi eksternal ini terjadi antara Satker selaku UAKPA dan juga KPPN ini yang biasanya rekonsakti SPAN ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menyajikan hasil rekonsiliasi nilai SPAN dan sakti dengan status yang sama. Jadi selisihnya tuh 0. Dan atau data rekonsiliasi yang masih terdapat selisih dengan status transaksi dalam konfirmasi. TDK itu ada 3, kalau Bapak Ibu lihat ya di Monsakti ada TDK rupiah yang pertama kolomnya, yang kedua TDK COA, dan ada TDK detail. Nah, kalau Bapak Ibu di TDK-nya itu masih ada warna merah di Monsakti, itu berarti masih ada selisih. Jadi Bapak Ibu bisa cek langsung di TDK COA-nya, nanti kelihatan transaksi mana, data apa, data keuangan apa yang ternyata masih perlu diselesaikan. Dan untuk melihat misal dokumen mana itu bisa cek di TDK detailnya. Misal apa ya, PNBP atau billing gitu. Nah, nanti di TDK COA-nya akan kelihatan namanya, kemudian di TDK detail tuh nanti kelihatan nomor dokumennya. Nah, itu Bapak Ibu bisa dimanfaatkan untuk melakukan tracing, ternyata mungkin belum melakukan penyetokan setoran atau ada mungkin tidak ke-detect karena ada salah akun atau apa. Jadi di TDK detail itu bisa kelihatan lebih informasinya lebih dari TDK COA-nya untuk misal melakukan tindak lanjutnya. Nah, untuk ini ada tanggal-tanggal penting terkait akuntansi dan pelaporan. Yang pertama ini apa ya ini ya? Monitoring dan tindak lanjut kualitas LK. Jadi ini untuk rekonnya Bapak Ibu, kita batas akhir penyelesaiannya itu 29 Januari 2024. Ini 29 Januari 2024 kalau bisa sudah terbit SHR. Jadi sebelum itu Bapak Ibu bisa melakukan penyelesaian rekon, to do list, dan juga tutup buku. Tapi tutup periode, mohon maaf. Nah, untuk tutup periode ini perlu dipastikan dulu Bapak Ibu ya untuk transaksi-transaksinya sudah benar-benar selesai. Seperti aset atau persediaannya dipastikan tidak ada lagi transfer masuk yang perlu dicatat, karena apabila Bapak Ibu sudah terlanjur tutup aset atau persediaan, meskipun belum tutup periode, untuk membukanya perlu melakukan tiket ke HIDJPB, dan apabila Bapak Ibu sudah melakukan penutupan GLP dan akan ingin membuka kembali, itu apa ya, prosesnya tuh lumayan membutuhkan waktu ya Bapak Ibu ya, karena harus bersurat antar eselon 1 begitu. Jadi boleh kita menginginkan untuk segera terbit SHR, tapi Bapak Ibu juga perlu memastikan transaksinya benar-benar sudah selesai di tahun anggaran 2023. Ini untuk penerbitan surat hasil rekonsiliasi tidak terdapat selisih TDK rupiah dan TDK COA atau telah disetujui KPPN. Kemudian tidak terdapat kualitas
data pada to-do list dan juga sudah melakukan tutup periode permanen pada GLP-nya. Nah, kemudian setelah SHR, Bapak Ibu sudah menyusun laporan keuangan, segera memproses dokumen sumber sesuai periode transaksi secara periodik, kemudian tutup periode permanen secara bulanan, penatausahaan modul piutang apabila ada, dan juga di LK tingkat WAPA mengungkapkan capaian kinerja. Nah, untuk penyusunan LK ini Bapak Ibu nanti deadline-nya 25 atau 29 Februari begitu ya. Jadi nanti dikirim ke KPPN ke link yang tadi sudah di-share, link di 051 Vera Palu sekalian dengan telaahnya, telaah LK-nya. Nah, ini untuk penyampaian laporan keuangannya. Laporan keuangan disampaikan dalam bentuk file PDF dan disampaikan melalui kalau dari kami melalui Linktree Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah melakukan penyusunan, Bapak Ibu mengupload file surat penyampaian LK pada aplikasi Monsakti. Nah, untuk ini batas waktunya 29 Februari Bapak Ibu nanti bisa disampaikan di Linktree/051 Vera Palu, dan apabila Bapak Ibu tidak mengirimkan itu dari kami sesuai batas waktu dari kami nanti akan menerbitkan sanksi. Jadi Bapak Ibu bisa patuh ya untuk mengirimkan LK dan telaahnya dan juga nanti mengupload surat penyampaian LK pada aplikasi Monsaktinya. Ini terkait pengenaan sanksi, nanti kalau Bapak Ibu sampai terlambat menyampaikannya, nanti akan tidak diterima SPM-nya kecuali 3 SPM, yaitu SPM LS belanja, pihak ketiga, dan juga SPM pengembalian. Tapi di luar SPM itu, SPM Bapak Ibu tidak akan diterima karena telat mengirimkan LK dan telaahnya. Nah, Bapak Ibu juga mohon dipastikan pengiriman LK dan telaahnya di Linktree-nya itu sudah benar. Jadi formatnya PDF dan juga periodenya tuh benar. Jadi kalau sekarang kan tahun 2023 Bapak Ibu ya. Jadi dikirimkan sesuai periode. Kayak jangan asal kirim aja. Kayak misal kemarin triwulan 3 ternyata yang dikirim mengisi di Linktree-nya itu malah LK triwulan 2. Jadi kayak jangan asal kirim aja tapi disesuaikan pengirimannya karena setahu saya untuk LK yang tahunan ini nanti akan dinilai oleh BPK. Seperti itu. Nah, ini ada 3 golden rules of government financial statement. Jadi kayak ini ada apabila Bapak Ibu sudah tutup permanen, to-do list-nya sudah selesai semuanya, sudah ada gambar piala ya Bapak Ibu ya, kemudian ada rekonsiliasinya, taktis-nya sudah 0. Nah, ini Bapak Ibu sudah bisa menyusun government financial statement. Berikut sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu selanjutnya bisa cek Monsaktinya ya, apakah terdapat to-do list ataupun selisih rekonsiliasi taktis-nya masih ada, karena selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja, akan saya kembalikan kepada MC kita Mbak Rika. Terima kasih Bapak Ibu. materinya. Jadi ini sudah jelaskan ya Bapak Ibu ya, menjadi tanggung jawab dari operator GLP dalam penyusunan laporan keuangan dari 2023. Makasih Bapak Ibu. Saya mendengar satu orang dia menyebutkan 3 rules of government financial statement agar nanti laporan keuangan audit 2023-nya handal dan aman. Apa aja Bapak Ibu? 3. Ada yang pahlawan menyebutkan tadi pasti tahu. Ayo siapa? Intinya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama rekonsiliasi. Kedua to-do list.
Yang ketiga tutup permanen. Kalau sekarang tutup permanen itu masih sekitar 15 satker KPPN Palu yang baru tutup permanen. Sisanya 230 itu masih belum menutup permanen. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak Ibu sudah ngecek di Mall Saktinya, nanti pilih monitoring kepatuhan satker. Nah, dicek kalau si tinggal tutup periode dan kalau misalnya memang sudah tidak ada transaksi lagi, mohon ditutup saja. Tapi kalau misalnya memang dari salah satunya bilang belum boleh tutup permanen, ya udah nggak apa-apa. Sepanjang sampai tanggal 29 Januari 2024 itu sudah harus tutup permanen. Sudah dibuka Mall saat ini, Bapak Ibu? Sebentar. Sudah dibuka, sudah ya. Sekarang masuk ke sesi diskusi aja ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek di Mall Saktinya, operator GLP, terus ubah role usernya jadi _satker. Nah, diubah tahunnya jadi 2023, jangan 2024. Terus dicek menu monitoring. Menu monitoring kepatuhan, terus monitoring kepatuhan satker. Nah, kalau misalnya sudah hijau rekonsiliasinya, to-do list-nya, di satu periode, dicek lagi neraca percobaan akrualnya. Di neraca percobaan akrual, kalau misalnya masih ada akun 21811, tolong dicat atau enggak resen juga boleh. Oke, Bapak Ibu? Oke. Ada satu Merika yang resen. Ya? Ada satu yang resen. Oh, 3 sekarang. Ya, ada 3, ya. Boleh dari 651671 terlebih dahulu. Satker 651671 boleh. Suaranya kedengaran? Lemutnya kedengaran suara saya? Iya, kedengaran kok. Atau lanjut yang nomor 2 dulu, Mbak, kalau nggak ada mungkin. Oke. Yang kedua, Pak Muhammad Adar. Pak Muhammad Adar ada? Boleh open mic, Pak. Silakan, Pak. Pak Muhammad Adar ada? Kalau ada boleh ke lapas ya, lapas perempuan Palu. Silakan, Pak. Mohon izin, Mbak. Ya. Mbak, izin tanya, ini Mbak untuk di satker kami kan ada KDP, Mbak. Jadi untuk tutup periodenya yang periode Desember itu sistemnya bagaimana, Mbak? Izin. Ini KDP-nya masih berupa KDP sampai akhir tahun kemarin. Izin, Mbak, suaranya kurang jelas, Mbak. Apakah suaranya sudah jelas? Ya, Mbak, sudah, Mbak. Oke. Itu untuk KDP-nya
Mbak, putus-putus lagi, Mbak. Untuk KDP-nya ada masuk to-do list, Pak. Maksudnya di monitoring to-do list-nya ada Tidak ada, Mbak. ada terkait. Oh, nggak ada ya? Ya. Oh, tapi memang itu belum diinput, Pak. Sudah di-input, Mbak. Tapi ini ada pemberian kesempatan sampai dengan bulan Februari, Mbak. Oh, KDP-nya. Siap. Nggak apa-apa, nanti berarti kan nanti di neracanya ada muncul KDP ya, konstruksi dalam pengerjaan nanti di neracanya. Nanti dijelasin. Di CLK-nya dijelasin. Baik, Mbak. Berarti tutup periodenya nggak apa-apa, Mbak ya? Sepanjang, kenapa? Berarti nggak apa-apa tutup periode ya? Sepanjang rekonsiliasi to-do list-nya sudah aman, nggak apa-apa. Terus gini, Pak, nanti semisal nanti ternyata sudah tutup permanen periode 12, terus ada nanti ternyata selama proses pemeriksaan dari BPK ada proses ada temuan. Nah, nanti pasti akan ada proses koreksi, ya kan, dari satkernya. Nah, koreksi itu bisa dilakukan di periode 13. Jadi meskipun nanti di periode 12-nya sudah tutup permanen, tetap bisa di-input di periode 13. Periode 13 itu masih dalam proses unaudited 2023. Jadi masih ada kesempatan untuk di periode 13-nya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu bisa santai-santai untuk tidak menyelesaikan transaksinya ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap diselesaikan semua to-do list dan rekonsiliasinya. Kalaupun nanti misalnya ada kesalahan bisa diperbaiki di periode 13. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, Mbak. Makasih, Mbak. Ya Pak ya. Ya. Boleh lanjut ke ini ya, BPK HTL. Pak Rafael ya? Pak Rafael Hendro ya? Ada? Aku ngomong dikit, Mbak Rika. Halo, tes. Halo? Halo, tes. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Jadi kalau nggak salah batch yang ketiga atau batch terakhir ini semuanya itu udah nggak punya PR di to-do list ya? Iya Pak, memang sudah tidak punya. Itu kan berdasarkan tarikan yang dari ini pas penyusunan yang kemarin, minggu kemarin. Jadi kan selama dalam proses ini, kemarin kan memang belum tutup permanen. Nah, jadi ini kan tujuannya untuk batch terakhir ini karena tidak ada to-do list dan transaksinya sudah clean and clear, kalau bisa ada yang ditutup permanen gitu. Jadi biar kan emang tujuannya dibedakan itu untuk yang tidak ada to-do list-nya. Nanti kan nanti bisa dikoreksi di periode 13 itu kalau sudah unauditednya udah jadi, dikoreksinya nanti di audited. Jadi ya kita dorong hari ini ada yang tutup permanen gitu Mbak. Gitu aja sih. Iya Pak. Ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya memang sudah aman rekonsiliasi dan to-do list-nya bisa ditutup permanen aja. Tapi dilihat lagi ya, di cross check lagi sama operator-operator lainnya. Dipastikan sudah tidak bisa, sudah nggak ada lagi transaksi. Kalau udah nggak ada transaksi lagi, tolong ditutup aja hari ini. Jadi saya ingatin lagi, meskipun nanti ada koreksi bisa di periode 13. Tapi kalau misalnya memang dari eselon 1-nya tetap nggak bolehin tutup permanen hari ini, ya udah
ditunggu. Tapi maksimal itu tanggal 29 Januari ya Bapak Ibu ya, sudah harus terbit SHR Itu 29 Januari. resikonya nanti kalau nunda-nunda SHR nanti ada kena sanksi, nanti repot di Bapak Ibunya gitu. Jangan menunda-nunda tutup permanen. Ya, nanti kalau misalnya lebih dari tanggal 29, misalnya tanggal 30 tuh, Bapak Ibu, 30 dini hari, 12 lewat 01, 30 Januari. Itu langsung pengenaan sanksi Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya mau ngajuin SPM apapun, tidak bisa diajukan. Jadi kalau bisa ditutup permanen aja Bapak Ibu ya, kalau sudah aman. Baik, lanjut ke para file. Ada para file? Dari Satker 651671 ada? Para file ada? Beda ya? Bapak Ibu yang lain, kalau sekarang lagi ngecek sakti kan, sakti tempat satker, coba ada nggak satker yang masih tulis rekomendasi di sini nih, sisi harusnya kalau nggak bisa ini nggak bisa nggak bisa ngomong, berarti bisa by chat aja. Ini dari BNN Kaldoka ada. Dari BNN Kaldoka. Dari Sakti 61 ya. Coba Bapak Ibu ada nggak yang masih ada kendala direktur sama penulisnya? Kalau misalnya nggak ada, tolong ditutup permanen ya Bapak Ibu ya hari ini. Terus dicek juga di neraca persoalan akuat. Apakah masih ada utang yang belum diterima tagihannya? Kalau misalnya di neraca persoalan akuat masih ada utang yang belum diterima tagihannya, dan itu sejumlah nilai SPMR patah, nah itu Halo? ini Kak, Pak Eri. Saya punya to-do list, ada rekening belum divalidasi. Oh iya, kalau rekening belum validasi, itu nggak berpengaruh sama pelaporan nanti Pak. Tapi kalau misalnya mau diselesaikan, izin suaranya kedengaran. Para file, silakan para file. Bagaimana Pak? Suaranya Mbak Rika kurang jelas. Suaranya Mbak Rika kurang jelas. Silakan para file. Halo, halo. Ya, bagaimana? Nah, Suaranya tidak kedengaran Pak, suaranya. validasi. Halo? Halo. Halo. Izin Pak, udah kedengaran kembali suaranya? Boleh. Boleh. Iya, kedengaran, silakan. Kalau untuk rekening belum
validasi itu tidak berpengaruh ke pelaporan aktivitas. Nah, kalau untuk validasi ini nanti bisa dicek di operatornya bendahara. Dari situ bisa dicek di Google Admin, nanti bakal admin terus rekening, nanti bakal kelihatan keterangannya itu apa. Entah itu datanya nggak sesuai sama sekali. Ya, halo, silakan. Tapi enggak apa-apa tutup permanen, Bu. Nggak apa-apa. Intinya kalau rekening validasi, selagi dia operator pelaporan, selagi dia bukan di bagian operator pelaporan, itu nggak apa-apa. Itu tutup permanen. Oke. Rencana hari ini kan tutup permanen terakhir periode 12 nih. Setelah pertemuan saya tutup permanen. Oke, makasih Mbak infonya. Oke, sama-sama Pak. Ya, silakan Rafael. Lagi. Ada lagi Pak Ibu? Dari BNK Donggala. Bapak Ibu, ada dari yang BNNK Donggala bisa open mic? Ya, izin Mbak. Iya, silakan. Halo. Iya, sudah terkenal. Ah ya. Ini Mbak mau tanya, kan kemarin itu apa? Ada penghapusan barang dari operator aset. Terus di user GLP itu udah ketutup permanen. Nah, sementara 2023 itu penghapusan BMN-nya itu belum selesai. Nah, saya melihat operator aset itu menginput penghapusannya di periode 13 itu, Mbak. Terus kalau di GLP itu kalau saya mau download neraca itu harus periode 13 juga ya, Mbak ya? Halo? Izin. Halo, Mbak. Ya, halo, sudah? Sudah kedengaran? Sudah kedengaran Ibu? Apa dijelasin? Tidak terbuka. Mbak Mutia. Halo. Diam saja dia. Halo Mbak. Mbak kedengaran Mbak? Halo Bu. Iya. Oke, jadi Bu. Ini tadi berarti ada kesalahan ya? Penyebutan BMN-nya apa gimana tadi? Kurang jelas, Mbak. Mbak kedengaran suaranya Mbak? Halo. Halo Mbak. Mbak diam deh.
kebersihan tidak? Ada. Sudah dipersilakan tadi. Halo Mbak Rika. Mbak Muti ya. Izin Bu, maaf suara ini headsetnya, earphone-nya yang terganggu. Jadi untuk penghapusan BMN tadi Bu ya? Iya. Penghapusan BMN-nya dilakukan di periode 13. Iya. Iya betul Bu. Kalau misalnya Ibu mau ngecek neracanya, itu ceknya pas periode yang 13. Di GLP-nya. Tapi to-do list dan rekonnya sudah aman berarti. Sudah Di bersih. periode 12 sudah Iya. tutup permanen toh? Untuk yang periode 13 ini belum. Belum, ya. Iya. Periode 13 diselesaikan dulu aja yang transaksinya itu. Nanti mulai start tutup permanen itu di tanggal 25 Bapak Ibu. Tutup permanen yang periode 13. Kalau sekarang 25 Januari, Bu. Nanti mulai start tutup permanen periode 13. Oh iya. Kalau untuk maksimal tutup permanen periode 13 itu masih belum ada aturannya lebih lanjut. Tapi tanggal 29 Januari itu batas tutup permanen yang periode 12. Oh, siap. Gitu ya. Oke. Ya. Makasih. Oke, Bu. Iya, sama-sama. Mbak. Ya? Dari BPK HTL ya? Lanjut, Mbak. Halo? Iya. Ya. Halo? Ya. Iya, Pak. Siang, Mbak. Gimana? Kita sudah cek tadi di monitoring, Mbak. Sudah oke sih terkait rekon span juga, sudah SHR juga kita. Oh, sudah tutup permanen? Ya. Sudah baru-baru tadi sebelum meeting kita sudah tutup permanen. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Ini yang jadi pertanyaan sih, gimana, Mbak? Pak? Untuk format laporannya sendiri. Apakah masih pakai format 232 yang tahun 2022 atau ada format terbaru? Cuma itu sih, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Izin untuk Bapak Ibu, kalau untuk penyusunan laporan keuangan, kalau misalnya Bapak Ibu yang ngebuat kemarin untuk triwulan 3, itu sama formatnya. Oke. Jadi telaahnya nanti masih sama kayak triwulan 3 kemarin dan LK-nya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, nanti setelah dibuat telah LK dan LK-nya, itu mohon disampaikan surat pengantar telah menyampaikan LK ke Monsakti ya Bapak Ibu ya. Jadi selain LK dan telah LK, dibuat suratnya. Karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak buat surat pengantar LK-nya, itu nanti sampai dengan batas nyampein LK-nya di 29 Februari. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak mengupload suratnya, sama aja nanti bakal dikenakan sanksi oleh kami. Jadi 3 ya Bapak Ibu ya. Surat pengantar, LK dan telah LK. Oke? Oke. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama Pak. Untuk yang Satker 651671 ada enggak? Pak Muhammad Adar ada? Pak Rafael ada? Enggak ada ya? Berarti satker di sini sudah aman semua ya, tinggal tutup permanen ya. Nanti mohon setelah MS Team sini atau sekarang bisa tutup permanen. Mohon izin Mbak Rika. Iya. Mohon izin bertanya Mbak Rika. Ya, gimana Bu? Baik, terima kasih Mbak Rika. Tadi saya ada mendengar pertanyaan tentang yang masih ada to-do list terkait rekening, tapi tadi jaringan saya rusak, nggak bisa mendengarkan suaranya.
sekarang baru Ya. bisa nyambung lagi. Solusinya gimana itu Mbak Rika? Apakah saya langsung tutup periode permanen atau bagaimana menunggu? Mohon Ya, pencerahannya. baik. Untuk yang rekening belum validasi itu tidak tergolong ke dalam to-do list pelaporan. Jadi bisa tutup permanen, Bapak Ibu. Untuk ngecek sudah aman tinggal tutup permanen, itu Bapak Ibu bisa cek di monitoring kepatuhan Satker. Nanti di situ ada kalau misalnya rekonsiliasi dan to-do list-nya sudah tercentang, itu sudah bisa langsung tutup permanen aja. Yang lain bisa diabaikan. Baik, terima kasih. Itu di neraca percobaan akrualnya udah nggak ada akun 21811 kan Bu ya? Utang yang belum diterima tagihannya nggak ada kan? Tidak ada, sudah semua ya. tidak ada Mbak. Tidak ada catatan apapun. Siap. Oke, siap. Terima kasih Bu, sudah bisa tutup permanen ya. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi yang terkendala di to-do list ataupun rekonsiliasi? Kalau nggak ada, mohon segera ditutup permanennya ya Bapak Ibu ya. Halo, izin Mbak Butia. Satker Korem. Ya, gimana Pak Yugis? Nah, izin Mbak, Yugis apa? Ini? Kami kan ada. Ya betul. Ini kan kami ada ini sewa gedung dan bangunan. Penerimaan sewa gedung dan bangunan. Nah, itu pembayarannya pada tahun 2023 untuk 2 tahun ke depan. Nah, apakah kami harus jurnal manual di GLP atau tidak? Oh ya, kalau untuk penerimaan yang itu nanti harus di jurnal manual Pak. Nanti saya kasih ke Pak Yugis ya jurnalnya ya. Siap. Dengan ini akun debit kreditnya aja. Iya. Ya, nanti saya kasih petunjuknya aja ke Pak Yugis. Oh, siap. Oke. Siap, izin Mbak Mutia, itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Tapi Pak Yugis itu rekon sama to-do list-nya sudah aman kan? Izin untuk rekon dengan to-do list aman izin. Oh ya, berarti sisa jurnal manual aja ya? Ya. Oke, siap. Nanti saya kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siap. Ya, iya Pak. Erik, gimana? Monitoring kepatuhan sakti, saya tidak ada data. Boleh tutup permanen? Difilter dulu Pak. Difilter, terus dipilih dulu semuanya. Misalnya periode 12, terus pilih Satker aktif, kepatuhan semua gitu. Baru diklik kirim. Filternya yang paling kanan atas. Iya. Aktif sudah. Kirim. Iya. Oke. Sebentar Mbak, tunggu. Tinggal tutup periode Mbak. Ya, kalau tinggal tutup periode berarti mau ditutup permanennya apa ya nanti? Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Satker yang 651671. Ya Bu. Ya Pak. Yang sakti aset sudah bisa ditutup Bu. Kenapa Pak? Yang sakti asetnya ini sudah bisa ditutup ya? Itu sudah nggak ada to-do list kan Pak ya? Terkait misalnya persediaan atau udah nggak ada, bisa Pak ditutup dari asetnya. Bisa ya. Nanti diinfoin juga ke operator persediaannya tutup periode. Dari JLP-nya Bu ya. Iya, nanti kalau yang aset udah tahu kan ya Pak, di operator asetnya tutup periodenya. Oh iya, sudah detailkan semua itu. Kalau sudah didetailkan semua berarti ya udah tinggal tutup periode aset. Bisa ditutup itu ya Bu ya. Cek tulisnya dulu ini. Oke, sambil Bapak ngecek ada
Dari tadi BNNK Donggala udah ya? Pak Rafael udah ya? Sudah nggak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Berarti saya anggap aman ya rekonsiliasi dan to-do list-nya. Atau masih ada yang mau bertanya? Jangan lupa dicek di neraca percobaan akrual. Kalau misalnya masih ada akun utang yang belum diterima tagihannya, akun 218111, mohon diinfokan ke saya nanti. Bapak yang 651671 sudah aman? Ini mengecek tulisnya nih. Mana ini Bang? Di monitoring aja Pak, monitoring kepatuhan Satker. Monitoring Itu diubah dulu Pak, role usernya. Dari yang kanan atas. kanan atas. Yang ada nama Bapak itu, Pak Bondan itu kan ada tulisannya. Nah itu kan ada tanda panah ke bawah. Nah itu diklik dulu. Nah. Kanan atas. Kalau dari saya kanan atas, yang ada nama Pak Bondan itu yang paling atas sebelah kanan. Jangan yang sebelah kiri, jangan sebelah kiri Pak, yang sebelah kanannya lagi, yang kanan di atas itu. Sebelah kanannya. Iya, yang di samping ada tulisan high chat, kan itu ada profilnya Bapak. Nah itu diganti role. Oh, profil. Ganti role jadi lab underscore Satker. Ganti role. Lab underscore Satker itu Pak. Ya. Ini ya? Ya. Terus pilih defaultnya, ya. Dikirim. Ya diklik Pak. Kirim. Kirim saja. Iya diklik, pilih defaultnya diklik. Oh. Diklik dulu yang jadikan peran itu Pak. Nah baru kirim. Kirim lagi. Kirim. Kirim. Oh itu ya. Terus masuk yang sebelah kiri, yang garis 3 yang tadi Bapak pilih menunya. Nah itu pilih menu, masuk sebelah kiri lagi. Nah itu pilih menu monitoring. Ubah dulu Pak, tahunnya jadi 2023. Sebelah kanan lagi, masuk lagi sebelah kanan. Nah jadi 2023. Pak Rafael silakan. Nah habis itu sebelah kiri. Terus sebelah kiri. Terus pilih monitoring aja Pak. Monitoring. Monitoring. Ya. Monitoring. Terus monitoring kepatuhan Satker yang sebelah kanan Pak, monitoring pelaporan. Kepatuhan Satker. Iya, diklik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kirim suratnya di monitoring pengiriman LK itu ya Bapak Ibu ya. Monitoring pengiriman LK tingkat UAKPA, nanti dikirim suratnya di situ, diupload. Kalau mau ngecek kepatuhan Satker, boleh di monitoring kepatuhan Satker. Monitoring kepatuhan Satker 23. Ya. Filternya. Diklik. Tidak ada. Filter. Periode. Diklik aja Pak, monitoring kepatuhan Satkernya. Sudah?
Sudah. Filter data lagi ya. Ya, filter. Soalnya di kami belum kelihatan. Pilih sepatu semua Satker aktif Satker aktif pilih oh belum tutup periode ini. Ya, nanti bisa ditutup asetnya dulu ya Pak ya. Ditutup asetnya, terus tutup persediaannya, baru tutup permanen operator GLP. Biar iya. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti untuk yang operator persediaan disuruh buat opname fisik dulu. Kalaupun udah 0, nanti klik tambah, terus langsung klik simpan. Baru bisa tutup periode persediaan. Iya. Oke, itu aja ya Pak ya. 651671. Oke. Oke, makasih. Ya. Ada lagi? Udah nggak ada ya? Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyimak pemaparan materi dari Mbak Mutia tadi. Terus terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan dan konfirmasinya kepada kami atas to-do list, rekonsiliasi. Nanti harapannya setelah ditutup acara ini mohon segera ditutup permanen operator GLP-nya. Ingat periode 12 ya Bapak Ibu ya. Nanti periode 13-nya mulai tutup permanen start di tanggal 25. Kalau sekarang periode 12-nya dulu. Mungkin itu saja dari saya. Saya memohon maaf apabila ya gimana Pak? Boleh Ya, gimana, Pak Eri? untuk periode 13 dikirimkan via WA saja. Apanya Pak? Untuk tutup periode 13-nya supaya kita ada apa namanya tenggat waktu lah. Oh iya, nanti saya infokan Pak kalau tutup periode 13-nya. Sekarang fokus ke periode 12-nya dulu ya. Oke. Baik. Baik, itu aja. Itu aja ya Pak ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih juga dan selamat siang. Saya Rika Laura yang izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Tetap semangat. Iya. Izin end meeting ya Bapak Ibu ya. 75, 77. Semangat balik punya berarti. Yang betul Pak.